Hey kid, don't ever let them get inside your head. PSSI bidik Daan Rots dan Mees Hilgers untuk dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, tengah gencar mempersiapkan skuad Garuda untuk menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah serius diambil dengan mengincar dua pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa, yaitu Daan Rots dan Mees Hilgers, untuk dinaturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa proses naturalisasi ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi timnas, dan salah satu cara adalah dengan menambah kekuatan dari pemain-pemain keturunan yang memiliki kualitas bermain di level tinggi, ujar Thohir. Di sisi lain, pelatih Australia waspada kolaborasi Mees Hilgers Daan Rots, pemain keturunan Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Australia Graham Arnold memantau perkembangan naturalisasi pemain Indonesia dari Eropa. Mees Hilgers serta Daan Rots adalah pemain keturunan Indonesia bermain pada klub Twente. Mees Hilgers sebagai bek tengah Twente. Daan Rots adalah penyerang Twente. Graham Arnold mengakui waspadai terhadap Mees Hilgers juga Daan Rots. Pelatih Australia menilai kolaborasi Mees Hilgers Daan Rots bisa membuat serangan ke depan lebih berbahaya. Berbeda dengan pemain keturunan Indonesia lain berasal dari tim berbeda-beda. Antara satu pemain dengan pemain perlu latihan sinergi. Tapi Mees Hilgers Daan Rots sudah satu tim dalam klub Twente. Twente adalah klub sepak bola Liga Eredivisie Belanda yang selalu berada pada puncak klasemen. Taktik bagus dibangun pelatih Shin Tae-Yang untuk merekrut Mees Hilgers serta Daan Rots untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Daan Rots, pemain berusia 22 tahun yang bermain sebagai penyerang untuk FC Twente di Eredivisie, dikenal dengan kemampuan dribbling yang mumpuni dan insting mencetak gol yang tajam. Penampilan impresifnya di Liga Belanda membuat PSSI meliriknya sebagai salah satu kandidat kuat untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Sementara itu, Mees Hilgers, seorang bek tengah berusia 21 tahun yang juga bermain untuk FC Twente, telah menunjukkan performa solid di lini belakang. Keberadaannya di pertahanan diharapkan dapat menambah kekuatan dan stabilitas di sektor belakang timnas Indonesia. Proses naturalisasi kedua pemain ini sudah memasuki tahap awal. PSSI telah menghubungi keluarga dan agen dari kedua pemain untuk membicarakan kemungkinan mereka bermain untuk timnas Indonesia. Selain itu, dokumen-dokumen yang diperlukan juga tengah disiapkan. Proses naturalisasi tentu tidak mudah dan memerlukan waktu. Namun, kami optimis bahwa dengan dukungan dari berbagai pihak, kami bisa menyelesaikan ini sebelum kualifikasi dimulai, tambah Thohir. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-Yong, menyambut baik rencana ini. Menurutnya, kehadiran Rots dan Hilgers akan memberikan variasi taktik dan meningkatkan kompetisi di dalam tim. Kami membutuhkan pemain dengan pengalaman dan kualitas bermain di Liga Eropa. Mereka bisa membawa standar baru dalam permainan kami, kata Shin Tae-Yong. Timnas Indonesia sendiri saat ini tengah menjalani persiapan intensif untuk menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan tambahan kekuatan dari pemain-pemain naturalisasi, diharapkan tim Garuda bisa tampil lebih kompetitif dan meraih hasil maksimal. Langkah PSSI untuk menaturalisasi pemain-pemain keturunan ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk supporter dan pengamat sepak bola. Mereka berharap langkah ini bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Saya sangat mendukung langkah ini. Semoga prosesnya berjalan lancar dan kita bisa melihat mereka bermain untuk Indonesia di kualifikasi nanti, ujar seorang supporter yang tidak sabar melihat perkembangan timnas. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, PSSI berharap bisa membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan membanggakan nama bangsa di kancah internasional. Sosok Jairo Riedewald, pemain Belanda berdarah Manado siap naturalisasi perkuat timnas Garuda jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026.
Dunia sepak bola Indonesia kembali digemparkan dengan kabar mengejutkan. Jairo Riedewald, pemain sepak bola berbakat asal Belanda yang memiliki darah Manado, siap untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Garuda menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini diambil oleh PSSI untuk memperkuat skuad dan meningkatkan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Jairo Riedewald, yang lahir pada 9 September 1996, adalah pemain serbabisa yang saat ini bermain untuk klub Liga Premier Inggris, Crystal Palace. Ia dikenal dengan kemampuan bermain di beberapa posisi, termasuk bek tengah, bek kiri, dan gelandang bertahan. Fleksibilitasnya ini membuatnya menjadi aset berharga bagi tim manapun yang ia bela. Jairo memulai karir profesionalnya di Ajax Amsterdam, salah satu klub terbesar di Belanda. Debutnya bersama Ajax pada tahun 2013 saat usianya masih 17 tahun menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Bersama Ajax, Jairo berhasil meraih beberapa gelar termasuk Eredivisie dan tampil di kompetisi Eropa seperti Liga Champions dan Liga Eropa. Pada tahun 2017, Jairo memutuskan untuk hijrah ke Inggris dan bergabung dengan Crystal Palace, di mana ia terus menunjukkan performa yang konsisten dan menjadi bagian penting dari tim. Selain karir klub, Jairo juga memiliki pengalaman bermain untuk tim nasional Belanda di berbagai kelompok usia. Ia pernah bermain untuk tim U17, U19, U21, dan juga telah mencatatkan beberapa penampilan untuk tim senior Belanda. Namun, dengan adanya kesempatan untuk dinaturalisasi dan bermain untuk Indonesia, Jairo melihat ini sebagai peluang emas untuk memberikan kontribusi besar bagi negara asal ibunya, Manado, Indonesia. PSSI telah melakukan berbagai upaya untuk memuluskan proses naturalisasi Jairo Riedewald. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa Jairo sangat antusias dan berkomitmen untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kami melihat Jairo sebagai pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh tim. Proses naturalisasi sedang berjalan dan kami berharap semuanya dapat selesai sebelum pertandingan kualifikasi dimulai, ujar Erick Thohir. Jairo juga telah menyatakan kesediaannya untuk dinaturalisasi dan bermain untuk timnas Garuda. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan rasa bangganya bisa mewakili Indonesia. Saya sangat senang dan bangga bisa mendapatkan kesempatan ini. Keluarga saya memiliki darah Indonesia, dan saya ingin memberikan yang terbaik untuk negara ini. Saya siap berjuang bersama timnas Garuda, kata Jairo. Kedatangan Jairo Riedewald di timnas Indonesia tentu membawa harapan baru. Dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa dan kemampuan serbabisanya, Jairo diharapkan bisa menjadi pilar penting di lini pertahanan timnas Garuda. Namun, tentu saja, ada tantangan yang harus dihadapi, baik dari sisi adaptasi maupun harmonisasi dengan pemain lain. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik kehadiran Jairo. Jairo adalah pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman yang luar biasa. Kami yakin dia bisa beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi besar bagi tim. Kehadirannya akan memperkuat lini belakang kami dan memberikan opsi lebih dalam strategi permainan, ujar Shin Tae-yong. Selain itu, Jairo juga diharapkan bisa menjadi panutan bagi pemain-pemain muda Indonesia. Dengan profesionalisme dan dedikasinya, Jairo bisa menginspirasi generasi muda untuk terus berjuang dan berprestasi di level tertinggi sepak bola. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan berat bagi timnas Indonesia. Mereka akan menghadapi tim-tim kuat dari Asia, dan kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Jairo Riedewald sangat diharapkan bisa memberikan perbedaan. Persiapan yang matang dan kerjasama tim yang solid akan menjadi kunci keberhasilan timnas Garuda dalam mengarungi kualifikasi ini. Jairo sendiri menyatakan kesiapannya untuk segera bergabung dalam pemusatan latihan dan beradaptasi dengan rekan-rekan setimnya. Saya akan segera bergabung dengan tim dan bekerja keras untuk beradaptasi. Saya siap memberikan yang terbaik dan membantu tim meraih kesuksesan, tegas Jairo. Naturalisasi Jairo Riedewald adalah langkah strategis yang diambil oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, Jairo diharapkan bisa menjadi pilar penting dalam perjuangan Indonesia menuju Piala Dunia 2026.
Dukungan dan harapan besar dari masyarakat Indonesia menyertai langkah ini, dan semoga kehadiran Jairo bisa membawa dampak positif bagi timnas Garuda. Dengan persiapan yang matang dan kerjasama tim yang solid, mari kita dukung timnas Indonesia untuk meraih impian dan mencatat sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Pelatih Australia waspada, PSSI bidik Daan Rots untuk dinaturalisasi, tambah pemain keturunan Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam langkah strategis untuk memperkuat tim nasional jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI sedang dalam proses intensif untuk menaturalisasi Daan Rots, pemain muda berbakat asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya PSSI untuk menambah kekuatan tim dengan pemain-pemain keturunan Indonesia yang berpotensi besar, sekaligus menambah kedalaman skuad. Daan Rots, yang saat ini bermain sebagai penyerang sayap untuk FC Twente di Eredivisie, telah menunjukkan performa yang menjanjikan dalam beberapa musim terakhir. Pemain berusia 22 tahun ini dikenal dengan kecepatan, ketepatan umpan, dan kemampuan dribbling yang mumpuni. Rots juga memiliki kemampuan untuk mencetak gol dari berbagai posisi, membuatnya menjadi salah satu talenta muda yang paling diminati di sepak bola Eropa. Dengan keturunan Indonesia dari pihak ibunya, Rots memenuhi syarat untuk dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia. PSSI melihat potensi besar dalam diri Rots untuk memperkuat lini serang tim nasional Indonesia yang saat ini sedang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI telah memfokuskan upaya mereka untuk meningkatkan performa tim nasional dengan melakukan sejumlah perubahan dan penambahan pemain. Penunjukan pelatih baru, peningkatan fasilitas latihan, dan strategi naturalisasi pemain keturunan Indonesia menjadi bagian integral dari rencana jangka panjang ini. Round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian besar bagi tim nasional Indonesia. Setelah berhasil melewati round 2 dengan performa yang memuaskan, PSSI kini mengarahkan pandangannya untuk mencapai hasil yang lebih baik di round 3. Menghadapi tim-tim kuat seperti Australia, Jepang, dan Korea Selatan, Indonesia membutuhkan skuad yang solid dan berpengalaman. Langkah PSSI untuk menaturalisasi Daan Rots tidak luput dari perhatian lawan-lawan mereka. Pelatih tim nasional Australia, Graham Arnold, mengakui bahwa penambahan pemain berkualitas seperti Rots ke dalam skuad Indonesia akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan langkah mereka untuk menaturalisasi pemain seperti Daan Rots menunjukkan ambisi besar mereka. Kami harus waspada dan mempersiapkan strategi yang lebih matang, ujar Arnold dalam sebuah wawancara. Australia, yang juga bersaing di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, menyadari bahwa setiap pertandingan akan menjadi krusial. Dengan skuad yang penuh dengan pemain berpengalaman dan beberapa talenta muda berbakat, Australia tetap optimis namun tidak menganggap enteng lawan-lawannya, termasuk Indonesia. Proses naturalisasi pemain bukanlah hal yang mudah. Selain harus melalui prosedur administrasi yang ketat, pemain juga harus beradaptasi dengan budaya dan gaya bermain yang berbeda. PSSI, dengan dukungan pemerintah, sedang bekerja keras untuk memastikan proses ini berjalan lancar dan cepat. Dukungan dari para pendukung dan masyarakat Indonesia juga sangat penting untuk memberikan motivasi tambahan bagi pemain yang dinaturalisasi. Daan Rots sendiri menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Rots mengungkapkan kebanggaannya atas warisan budayanya dan keinginannya untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Saya merasa terhormat dan bangga bisa mendapatkan kesempatan ini. Saya akan memberikan yang terbaik untuk membantu tim nasional Indonesia mencapai impian mereka, ujar Rots. Dengan tambahan pemain berkualitas seperti Daan Rots, PSSI berharap dapat membangun tim nasional yang lebih kompetitif dan mampu bersaing di level internasional. Keberhasilan di kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi tujuan jangka pendek, tetapi juga bagian dari visi jangka panjang untuk mengembangkan sepak bola Indonesia.
Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari PSSI, pemerintah, dan masyarakat, tim nasional Indonesia diharapkan dapat menghadapi tantangan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan percaya diri dan determinasi tinggi. Naturalisasi Daan Rots diharapkan menjadi salah satu langkah penting menuju pencapaian tersebut. Martin Paes lolos sidang arbitrase, CAS, bakal dimainkan di round 3 Piala Dunia 2026. Kabar gembira datang bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Martin Paes, kiper berbakat yang sedang diincar oleh PSSI untuk memperkuat tim nasional Indonesia, akhirnya berhasil lolos dari sidang arbitrase di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Dengan keputusan ini, Paes dipastikan bisa bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, memberikan harapan baru bagi tim Garuda. Sidang arbitrase di CAS menjadi momen krusial bagi Martin Paes dan PSSI. Paes, yang memiliki darah Indonesia dari neneknya, sempat mengalami kendala administrasi terkait status kewarganegaraannya. PSSI bersama tim kuasa hukum Paes telah bekerja keras untuk memastikan bahwa proses naturalisasi ini berjalan lancar. Sidang di CAS berlangsung sengit, dengan berbagai argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak. PSSI mengajukan bukti-bukti yang kuat terkait asal-usul Paes dan kontribusi yang dapat ia berikan kepada tim nasional. Setelah melewati proses yang panjang dan intens, CAS akhirnya mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa Martin Paes berhak untuk dinaturalisasi dan memperkuat Indonesia di ajang internasional. Keputusan CAS ini disambut dengan sukacita oleh para penggemar sepak bola di Indonesia. Media sosial dipenuhi dengan ucapan selamat dan harapan tinggi kepada Paes. Para supporter yakin bahwa kehadiran Paes akan memperkuat lini pertahanan tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pernyataan resmi menyambut keputusan ini. Kami sangat bersyukur dan bangga atas keputusan yang dikeluarkan oleh CAS. Martin Paes adalah pemain dengan talenta luar biasa, dan kami yakin kehadirannya akan membawa dampak positif bagi tim nasional. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam proses ini, ujar Erick Thohir. Martin Paes dikenal sebagai kiper yang memiliki refleks cepat, kemampuan mengatur lini belakang, dan mental yang tangguh. Karirnya yang cemerlang di Eropa, terutama saat bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie, telah membuktikan bahwa ia memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Paes sendiri mengungkapkan kegembiraannya setelah menerima kabar baik ini. Dalam wawancara eksklusif, ia mengatakan, "Saya sangat senang dan bersyukur bisa mendapatkan kesempatan ini. Bermain untuk Indonesia adalah impian saya sejak lama, dan saya siap memberikan yang terbaik untuk tim. Terima kasih kepada PSSI dan semua yang telah mendukung saya selama proses ini." Dengan lolosnya Martin Paes dari sidang arbitrase, pelatih tim nasional, Shin Tae-yong, memiliki waktu untuk mempersiapkan strategi baru. Kehadiran Paes akan menambah opsi di posisi kiper, memberikan persaingan sehat dengan kiper-kiper lainnya dalam tim. Shin Tae-yong menegaskan bahwa setiap pemain harus berjuang untuk mendapatkan tempat di tim utama. Martin adalah tambahan yang sangat berharga bagi tim kami. Namun, seperti pemain lainnya, ia harus membuktikan kemampuannya dalam setiap sesi latihan dan pertandingan. Saya yakin dia akan menjadi aset penting bagi kita, ujar Shin Tae-yong. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Dengan adanya Paes di bawah Mister Gawang, harapan untuk lolos ke Piala Dunia semakin besar. Tim nasional harus menghadapi lawan-lawan tangguh di kawasan Asia, dan setiap pertandingan akan menjadi penentu nasib mereka. Para penggemar berharap Paes bisa membawa stabilitas dan kepercayaan diri di lini pertahanan. Selain itu, pengalaman internasionalnya di Eropa diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi rekan-rekan setimnya. Kombinasi antara pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman seperti Paes diharapkan dapat menciptakan tim yang solid dan kompetitif. Keputusan CAS yang memenangkan Paes membuka jalan bagi masa depannya bersama tim nasional Indonesia. Dengan komitmennya untuk membela Indonesia, Paes tidak hanya menjadi simbol kekuatan baru di lapangan, tetapi juga inspirasi bagi banyak pemain muda Indonesia.
Kesuksesan dalam naturalisasi Martin Paes menunjukkan bahwa PSSI serius dalam upaya meningkatkan kualitas tim nasional. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari seluruh elemen sepak bola Indonesia, impian untuk melihat tim Garuda berlaga di Piala Dunia 2026 bukan lagi sekadar angan-angan. Kini, semua mata tertuju pada Martin Paes dan perjalanan tim nasional Indonesia menuju putaran ketiga kualifikasi. Dengan semangat dan kerja keras, harapan untuk meraih tiket ke Piala Dunia semakin nyata. Mari kita dukung tim Garuda dengan penuh semangat dan doa, karena bersama-sama, kita bisa meraih mimpi besar ini. Rumor winger Manchester United, Anthony Santos bakal dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Berita mengejutkan datang dari dunia sepak bola tanah air. Rumor terbaru menyebutkan bahwa winger Manchester United, Anthony Santos, dikabarkan bakal dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Kabar ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional, terutama mengingat prestasi dan kualitas yang dimiliki pemain asal Brasil tersebut. Anthony Mateus dos Santos, yang lebih dikenal dengan Anthony, lahir pada 24 Februari 2000 di Sao Paulo, Brasil. Dia memulai karir profesionalnya bersama Sao Paulo FC sebelum bergabung dengan Ajax Amsterdam pada tahun 2020. Keberhasilannya bersama Ajax menarik perhatian Manchester United, yang kemudian merekrutnya pada tahun 2022 dengan nilai transfer yang cukup fantastis. Anthony dikenal sebagai pemain yang memiliki kecepatan, keterampilan dribbling yang luar biasa, dan kemampuan mencetak gol. Di Manchester United, dia telah menunjukkan performa yang impresif, menjadi salah satu pilar penting dalam skuad asuhan Erik ten Hag. Dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, kehadirannya di timnas Indonesia tentunya akan membawa dampak besar. Rumor mengenai naturalisasi Anthony Santos mencuat setelah PSSI dikabarkan sedang gencar mencari pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut sumber terpercaya, Anthony masuk dalam daftar pemain yang diincar oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Proses naturalisasi pemain asing bukanlah hal baru bagi Indonesia. Namun, proses naturalisasi Anthony Santos tentunya tidak akan mudah. Selain harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia, Anthony juga harus melepaskan kewarganegaraan Brasilnya. Langkah ini memerlukan pertimbangan matang dari Anthony sendiri serta negosiasi yang intensif antara pihak Anthony, Manchester United, dan PSSI. Rumor ini tentu saja menimbulkan beragam reaksi dari publik dan pengamat sepak bola. Banyak yang menyambut positif berita ini dan berharap Anthony bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Mereka berpendapat bahwa kehadiran Anthony akan meningkatkan kualitas permainan tim dan memberikan harapan baru bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, ada juga yang skeptis dengan rencana naturalisasi ini. Beberapa pengamat sepak bola menilai bahwa naturalisasi pemain asing bukanlah solusi jangka panjang untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Mereka berpendapat bahwa PSSI seharusnya lebih fokus pada pengembangan pemain muda lokal melalui pembinaan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas kompetisi domestik. Proses naturalisasi Anthony Santos tentunya akan melalui berbagai tahap dan memerlukan waktu. Pertama, PSSI harus mengajukan permohonan resmi kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk memulai proses naturalisasi. Setelah itu, dokumen-dokumen yang diperlukan harus dilengkapi, termasuk surat pernyataan kesediaan Anthony untuk menjadi warga negara Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan Brasilnya. Selain itu, Anthony juga harus menjalani beberapa tes dan wawancara untuk memastikan bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Indonesia. Proses ini melibatkan banyak pihak, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan HAM, serta Badan Intelijen Negara untuk memastikan bahwa Anthony tidak memiliki catatan kriminal atau masalah keamanan lainnya. Tantangan lain yang dihadapi adalah bagaimana meyakinkan Anthony untuk melepaskan kewarganegaraan Brasilnya dan berkomitmen membela timnas Indonesia. Keputusan ini tentu bukan hal yang mudah bagi Anthony, mengingat Brasil adalah negara dengan tradisi sepak bola yang kuat dan memiliki peluang besar untuk berprestasi di level internasional.
Jika naturalisasi Anthony Santos berhasil, ada beberapa manfaat potensial yang bisa diraih oleh timnas Indonesia. Pertama, kualitas permainan tim akan meningkat dengan hadirnya pemain berpengalaman seperti Anthony. Dia bisa menjadi inspirasi dan panutan bagi pemain-pemain muda Indonesia, serta membantu meningkatkan level kompetisi di timnas. Kedua, kehadiran Anthony juga bisa menarik perhatian media internasional dan sponsor, yang pada gilirannya dapat memberikan dukungan finansial lebih besar bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Ini juga bisa membuka peluang bagi pemain-pemain Indonesia lainnya untuk dilirik oleh klub-klub besar di Eropa. Rumor mengenai naturalisasi Anthony Santos untuk membela timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 memang masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Namun, kabar ini telah memberikan harapan baru bagi para pecinta sepak bola tanah air. Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, langkah ini menunjukkan bahwa PSSI terus berupaya mencari cara untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dan semoga apapun keputusan yang diambil, itu akan membawa kebaikan bagi sepak bola Indonesia dan mampu mengantarkan timnas Indonesia meraih prestasi di kancah internasional.